Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mengadakan wawancara bersama Mbak. Razana Husna. Oke. Untuk Mbak Razan, asalnya dari mana ya, Mbak? Saya dari Bandung. Oke, dari Bandung. Di sini saya ingin mewawancara Mbak Razan sedikit seputar angkutan umum ya. Apakah Mbak Razan bersedia? Bersedia. Oke. Eh, Mbak Razan pernah pakai transportasi umum nggak? Pernah. Jenisnya apa tuh biasanya yang paling sering dipakai? Biasanya yang paling sering dipakai sih ojek online ya. Ojek online terus atau enggak kayak Go ya itu apa mobil kayak taksi online kayak gitu-gitu. Oke. Nah, mungkin kan untuk sekarang emang ya lagi zamannya tenar-tenar naik ojol, naik gokar dan lain-lain. Mbak Razan sendiri pernah nggak naik angkot selama di Bandung? Pernah dong. Pernah. Pernah tuh sering atau sesekali aja tuh? eh Sesekali sih, tapi ya kalau sekarang udah jarang ya soalnya dulu dulu tuh naik angkot tuh zaman Sorry, sorry agak putus-putus. Dulu naik angkot zaman-zaman apa? zaman sekolah Oh, zaman-zaman pas. sekolah. Ya, dulu kan kayak ojek online-nya belum terlalu banyak itu, jadi masih pakai angkot. Tapi lumayan sering ya dulu ya berarti ya. Ya, Oke. Nah, kenapa sih dulu Mbak Razan pilih angkot tuh sebagai transportasi umum pas dulu masih sering pakai angkot? karena bisa dibilang kalau naik angkot itu biayanya murah ya. Kayak buat anak sekolah tuh dulu pas zaman aku tuh cuman kayak 2.000 3.000. Kalau sekarang mungkin udah naik kali ya. Iya ya, sekarang udah 5.000 lebih kayaknya. Tapi ya masih ada Ya. beberapa orang yang pakai lah. Nah, selama dulu kamu naik angkot, ada nggak sih kendala yang kamu alamin? Kayak mungkin entah itu kemahalan, sumpek, ketek orang bau atau gimana? Mungkin boleh diceritain dikit. Lebih ke kayak misalnya kita lagi buru-buru nih, terus kita naik angkot, gak taunya angkotnya kayak nunggu gitu kan, ngetem lama. Itu kan jadi kayak apa waktu kita itu terbuang kayak gitu kan. Terus juga kalau misalnya kayak kita mau ke satu daerah nih, kita tuh harus nyari dulu angkot yang mana yang jurusannya tuh ke daerah sana. Gitu. Itu Hmm, sih kendalanya. ya ya ya. Soalnya kan kadang dari katakanlah mau dari Bojong Soang sini mau ke Dago harus transit terus ya bolak-balik kan. Kadang nggak tahu juga Ya, angkotnya yang bisa mana. naik 3 kali kan tuh. Mm-mm. Iya, betul. Oke oke. Nah, itu kan dulu Mbak Razan sering ya naik angkot. Terus mungkin sekarang udah beralih ke ojol, gokar dan lain-lain. Menurut Mbak Razan sendiri nih, eh, apa kira-kira yang bisa bikin Mbak Razan tertarik buat naik angkot lagi? Ada nggak kira? Oh, mungkin sih lebih di kayak misalnya kan seperti yang kita tahu ya kayak kadang angkot-angkot tuh ada yang si kendaraannya tuh udah lama, udah kayak nggak layak gitu kan buat dipakai ya karena kalau misalnya mungkin angkutan umum itu diperbarui jadi yang lebih baru atau enggak kayak dibuat lebih nyaman mungkin bisa buat menarik orang untuk naik angkot lagi. Oke oke. Nah, semisal nih ada aplikasi yang isinya tuh penuh dengan informasi rute. Mungkin kan ada beberapa orang yang nggak tahu ini angkot yang warna ini kemana aja. Dan nanti juga bakal ada rekomendasi rute. Misalnya kayak tadi dari Bojong Soang mau ke Dago. Nanti bakal dikasih tahu harus transit ke angkot yang mana, warna apa, total biaya yang dibutuhkan berapa. Terus ada juga jadwal dan lain-lain lah. Pokoknya seputar angkot. Apakah dari Mbak Razan sendiri akan merasa terbantu oleh adanya aplikasi tersebut? Dan mungkin ada komentar tambahan dari Mbak Razan. Mungkin kalau misalnya ada aplikasi kayak gitu ya buat pengguna-pengguna angkot itu pasti bakalan ngerasa terbantu banget soalnya kadang kan ya seperti yang Masnya bilang tadi gitu kan orang tuh struggle buat nentuin jurusannya si angkot ini kemana angkot itu kemana terus kalau buat komentarnya sih
Paling kalau misalnya dibikin aplikasi kayak gitu kan biasanya suka ada biaya tambahan ya. Bisa jadi tuh nanti si tarif dari angkotnya itu bisa malah jadi makin mahal gitu. Jadi kayak tapi itu tuh ngebantu juga kan buat apa orang biar bisa tahu. Oke, oke. Mungkin cukup sekian untuk wawancara malam hari ini. Sebelumnya terima kasih Mbak Razan telah bersedia untuk mengikuti wawancara. Eh, Mungkin cukup sekian. Apabila terdapat kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.